Saudara, pada Senin siang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK untuk membicarakan polemik dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD setelah mendapat informasi dari PPATK. Tapi kemudian belakangan PPATK mengatakan angka 300 triliun rupiah yang dimaksud bukan praktek korupsi pegawai Kemenkyu, melainkan dari tugas dan fungsi Kemenkyu yang tangani tindak pidana asal. Usai Mahfud MD mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK, Mahfud MD bilang 300 triliun yang dimaksud adalah laporan dugaan tindak pidana pencucian uang. Jumlahnya besar karena menyangkut pihak luar. Misalnya pencucian uang meliputi kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarga, kepemilikan aset atas nama pihak lain, dan menyembunyikan kejahatan di safe deposit box. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan PPATK mengirim 65 surat dengan nilai transaksi hampir 300 triliun yang dilakukan perusahaan atau badan atau perseorangan yang di dalamnya tidak ada orang Kemenkyu. Itu yang saya dan Pak Ivan PPATK sampaikan dan Bu Sri Mulyani juga mengomentari, menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang, ya, memang jumlahnya besar karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini: satu, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan atau orang lain. Namun karena menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, terutama menyangkut ekspor, import, maka kemudian dia dikirimkan oleh PPATK kepada kami. 65 surat itu nilainya 253 triliun. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Anggota Komisi 3 DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan PPATK besok. Di hari Jumat, Menko Polhukam Mahfud MD yang bergantian dipanggil DPR. Panggilan Menko Polhukam dan PPATK di waktu berbeda adalah untuk membahas narasi dugaan kejanggalan 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, bilang pasti jadi rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Mahfud MD. Dengan PPATK kan, besok dengan PPATK. Jadi sebenarnya nggak ada isu, ini kan cuma mencocokkan waktu aja, mencocokkan waktu. Tetapi rapat dengan PPATK besok, rapat dengan Menko Polhukam rencananya Jumat, karena terbentur dengan Rabu Kamis kita kan libur dan cuti bersama kan gitu. Ya, saudara, hari ini merupakan kali kedua Mahfud MD bertemu dengan Sri Mulyani membahas soal polemik transaksi 300 triliun rupiah. Apa sebenarnya yang jadi akar masalah dalam persoalan ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar TPPU, Yenti Garnasih.
Assalamualaikum, selamat sore Bu Yenti. Waalaikumsalam, selamat sore, Eh, Mas. Ya, Bu Yenti, mendengar keterangan dari Pak Mahfud dan juga Bu Sri Mulyani tadi, apakah ini menjawab pertanyaan besar dari publik soal dugaan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah? ya, terima kasih. Tadi saya kebetulan melihat, ya, saya mengikuti dengan cermat karena kita sudah janji kan. Pagi saya diminta untuk bicara ini, kebetulan kok ada breaking news berkaitan dengan ini. Saya mendengarkan dari Pak Menko dan Bu Menteri. Tapi sepertinya kok jadi beda ya, kan apa yang disampaikan tuh beda, banyak justru lebih menimbulkan pertanyaan lagi ya, seolah-olah kan ini masyarakat dan media ini diklarifikasi bahwa tidak seperti itu gitu ya, bahwa itu adalah pergerakan 300T, itu adalah pergerakan dari keuangan ya, keuangan ada yang dari pergerakan perdagangan, Kementerian Perdagangan mungkin maksudnya, ataukah juga dari perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya lah, pokoknya intinya adalah berkaitan dengan dinamika perekonomian Indonesia ya 2009 sampai dengan 2017 atau 2023. Pertanyaan pertama adalah kenapa pada 8 Maret 2023 disampaikan bahwa 2009 sampai sekarang tuh ada masalah ini itu. Ini kan kita juga bingung ya. Karena 2009 tuh tidak ada yang signifikan berkaitan dengan itu. Kalau mau harusnya 2010 ketika presidennya ganti, gitu kan? Nggak ada yang link apa sih dalam rangka apa kok mengambil angka 2009. Kemudian saya masih mencatat betul ya bahwa 7 Maret itu PPATK mengatakan mungkin penundaan ya, walaupun di media disebut memblokir 40 rekeningnya Rafael. Dan pada saat itu juga disampaikan 8 Maret oleh Pak Menko dikatakan bahwa 69 pegawai terlibat TPPU ya, yang nilainya besar sekali gitu ya. Itu menanggapi 7 Maret PPATK memblokir ya, ada LHA. Jadi belum gamblang dijawab itu semua Bu Yenti sampai saat ini. Cocok dengan apa yang dibahas ini kan. Nah, sebentar saya teruskan ya. 7 Maret ada istilahnya blokir, tapi sebelumnya mungkin penundaan. Kemudian 8 Maret 8 Maret ditimpali oleh Pak Menko bahwa 69 pegawai terlibat. Kemudian ada 8 Maret juga langsung disebutkan ada pergerakan 300 triliun oleh 480 pegawai Kementerian Keuangan ya. Dan ini juga diokekan oleh Pak Ivan bahwa ada antara lain nomini dan lain sebagainya ke dalam dan keluar negeri. Nah, ini kan nggak cocok dengan tadi yang disampaikan. Karena yang disebutkan 300 triliun itu berkaitan dengan tadinya orang 69, kemudian diralat besok paginya bertambah menjadi 480 pegawai ya. Jadi sementara yang disampaikan tadi bukan berkaitan dengan orang-orang ini, berkaitan dengan dinamika dan pergerakan itu. Ya memang betul pergerakan itu tidak harus 300 triliun, tapi bergerak itu 300 triliun. Bisa jadi uangnya. Bu Yenti, jadi soal nilai transaksi 300 triliun ini kemana harus bermuara agar bisa transparan apa yang terjadi? Ya ini harus didalami, karena kan memang betul tindak pidana pencucian uang itu adalah ketika siapapun menikmati hasil kejahatan asal, ya kan? Maka ketika KPK dan PPATK dan Pak Mahfud mengatakan ada pergerakan 300 triliun, kemudian PPATK mengatakan ada jumlah sekian LHA 300 triliun gitu kan. Artinya apa? Ada dugaan pencucian uang 300 triliun yang harus didalami dari kejahatan apa? Kok bisa mengatakan tidak ada korupsinya? Aneh gitu kan, belum didalami juga. Masa nggak ada korupsinya? Terus yang 480 pegawai itu apa? Ya kan? Arahnya itu dari 2 hari itu diarahkan kepada bukan pejabat Kemenkyu yang menerima suap atau gratifikasi, tapi lebih diarahkan kepada ini ada kejahatan perpajakan dan bea cukai yang penyidiknya memang Kemenkyu. Kan saja yang ditindak oleh Kemenkyu ya, itu ya. Ya maunya begitu sekarang itu tontonan seperti itu, padahal tontonan pertama kali yang disampaikan kepada masyarakat melalui media dan beberapa narsum
itu adalah bahwa ada sesuatu yang harusnya kaitannya dengan LHKPN, artinya kemungkinan pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi apa? Bisa jadi korupsi itu menerima gratifikasi, menerima suap berkaitan dengan permasalahan wajib pajak, permasalahan orang yang memasukkan, mengeluarkan barang, tapi Baik. jabatnya menerima suap gratifikasi itu lebih bagus menggunakan korupsinya, itu yang selalu dilakukan. Jadi enggak Bu Yenti, rasanya kalau saat ini kan KPK tengah menyelidiki soal kasus harta kekayaannya Rafael, ex pejabat pajak. Apakah di kasus itu bisa masuk untuk membuka Pandora soal dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan? ya lebih baik ke sana, lebih baik ke sana. Awalnya juga di situ kan. Ini pun kan munculnya karena ada penganiayaan berat ya, yang kita masih sangat prihatin ya. Jangan pernah dilupakan ini, karena saya sangat prihatin. Oh ternyata korupsi, kemudian ada lifestyle flexing itu juga merubah, juga merusak bagaimana anak yang harus dididik tidak dididik dan menjadi sangat keji. Ya, ini kan dia keji, tetapi ada korban lain yang juga masyarakat kita. Itu juga harus menjadi perhatian dari presiden bahwa ini ada darurat juga ya berkaitan dengan akibat dari korupsi, akibat dari flexing ya anak-anaknya jadi seperti itu. Nah kita masuk ke sana saja, selesaikan LHKPN itu. Jadi kita jangan, saya berpikir ini kok jadi pengalihan isu ya. Dari isu ini jadi isu ke sana gitu. Baik. Silakan isu pajak, isu bea cukai misalnya sekarang ini ya masuk dan keluarnya. Baik. Barang bekas ya, pakaian bekas Baik. ya. Itu Jadi ditangani kami tangkap benang merahnya. Jadi nanti soal penyelidikan soal harta kekayaan di pejabat pajak juga bisa masuk untuk menelisik lagi soal harta janggal, dugaan harta janggal di Kementerian Keuangan. Terima kasih Bu Yenti, pakar TPPU telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bu Yenti.